Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulanika Safa Latifah dengan NPM 101209005 dari kelas B2 Manajemen akan menjelaskan materi mengenai pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan merupakan suatu proses yang umum digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan usaha pengendalian bahan baku maupun bahan jadi dalam suatu aktivitas perusahaan. Ciri khas dari model persediaan adalah solusi optimalnya difokuskan untuk menjamin persediaan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Persediaan yang terlalu berlebihan akan merugikan perusahaan. Karena ini berarti lebih banyak uang atau modal yang tertanam dan biaya-biaya yang ditimbulkan dengan adanya persediaan tersebut. Menurut As-Sauri, tahun 2004, pengendalian persediaan dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk menentukan tingkat dan komposisi persediaan parts, bahan baku, dan bahan hasil produk, sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran produksi, dan penjualan serta kebutuhan-kebutuhan pembelanjaan perusahaan dengan efektif dan efisien. Menurut Suntoyo, tahun 2012, sistem pengendalian persediaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan harus diadakan. Sistem ini menentukan dan menjamin tersedianya persediaan yang tepat dalam kualitas dan waktu yang tepat. Yang selanjutnya ada tujuan dan fungsi pengendalian persediaan. Tujuan dari pengendalian persediaan adalah untuk memperoleh kualitas dan jumlah yang tepat dari bahan-bahan atau barang-barang yang tersedia pada waktu yang dibutuhkan dengan biaya-biaya yang minimum untuk keuntungan atau kepentingan perusahaan. Fungsi utama pengendalian persediaan ini adalah untuk menyimpan dan melayani kebutuhan perusahaan akan barang dari waktu ke waktu. Fungsi tersebut juga bisa tergantung kondisi. Yang pertama, apabila jangka waktu pengiriman bahan mentah relatif lama, maka perusahaan perlu persediaan bahan mentah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan selama jangka waktu pengiriman. Yang kedua, seringkali jumlah yang dibeli atau produksi lebih besar dari yang dibutuhkan. Yang ketiga, apabila permintaan barang hanya sifatnya musiman, sedangkan tingkat produksi setiap saat adalah konstan, maka perusahaan dapat melayani permintaan tersebut dengan membuat sistem persediaan berfluktualisasi mengikuti fluktuasi permintaan. Yang keempat, selain untuk memenuhi permintaan langganan, persediaan juga diperlukan apabila biaya untuk mencari barang atau bahan pengganti atau biaya kehabisan barang atau juga bahan relatif besar. Menurut Rangkuti tahun 2004, tujuan pengendalian persediaan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk yang pertama, menjaga jangan sampai kehabisan persediaan supaya pembentukan persediaan stabil. Yang ketiga, menghindari pembelian kecil-kecilan. Yang selanjutnya ada pemesanan yang ekonomis. Beberapa fungsi utama dari suatu pengendalian persediaan yang efektif yaitu yang pertama memperoleh bahan-bahan, yaitu menetapkan prosedur untuk memperoleh suatu supply yang cukup dari bahan-bahan yang dibutuhkan baik kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, menyimpan dan memelihara maintain bahan-bahan dalam persediaan, yaitu mengadakan suatu sistem penyimpanan untuk memelihara dan melindungi bahan-bahan yang telah dimasukkan ke dalam persediaan. Yang ketiga, pengeluaran bahan-bahan, yaitu menetapkan suatu pengaturan atas pengeluaran dan penyampaian bahan-bahan dengan tepat pada secara tempat di mana dibutuhkan. Yang keempat, meminimalkan investasi dalam bentuk bahan atau barang yang mempertahankan persediaan dalam jumlah yang optimum setiap waktu. Yang ketiga, ada aspek-aspek pengendalian persediaan. Dalam usaha pengendalian persediaan terdapat 3 aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, ada aspek sistem pengadaan persediaan, yaitu perusahaan harus menentukan sistem pengadaan persediaan yang akan dilakukan di perusahaan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian persediaan seperti yang dibutuhkan. Yang kedua, ada penentuan jumlah persediaan. Penentuan jumlah persediaan ini merupakan aspek yang penting dalam pengendalian persediaan. Kekurangan dan kelebihan jumlah persediaan akan mempengaruhi tingkat laba yang diperoleh oleh perusahaan. Yang ketiga, ada administrasi persediaan. Untuk mempermudah di dalam melakukan pengendalian persediaan, diperlukan juga suatu administrasi persediaan yang baik dan teratur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.